Yang menarik sebetulnya Don, yang sekarang ini kan ada semacam cyber kan. Cyber, nah ini dia. Jadi itu ada propaganda. Betul. Lewat media, apalagi lewat media sosial. Iya, itu aja Bang. Sehingga yang orang seperti kita, stasiun TV-nya kan? Iya, yang orang seperti kita atau publik itu merasa involved dengan perang ini gitu. Seperti dekat sekali. Ini kan dalam strategi perang, Pak Cepi, cyber dan propaganda ini kan dianggap perlu dan penting begitu kan? Gimana? Itu yang utama. Kalau kita melihat bagaimana Amerika menguasai media ya. Global media itu dikuasai Amerika, Pak, dari sejak tahun 47. Mungkin sampai 5-10 tahun belakangan ini. Dan sekarang yang menonjol kalau kita lihat, Pak, media itu hanya CNN, Al Jazeera sama CGTN, Pak, China Global Television Network. Dan itu adalah perang media, dan itu adalah influencer the best priority yang harus diberikan untuk memenangkan perang, untuk memenangkan perang dalam arti sesungguhnya. Dia adalah the best tools ya untuk mempengaruhi. Karena ya secara psikologi kalau orang sudah merasa wah gua kalah nih, kalah benar ya, Pak. Iya. Ini itu beliau ini kita sekarang dijajah medsos. Mas Faisal ini kan jurnalis, kita sama-sama jurnalis. Soal perang opini ini. Sepanjang pengalaman Anda ketika kan pergi ke Suriah, pergi ke Iran, ke Palestina, negara-negara yang selalu bertempur. Apa pengalaman Anda soal perang opini atau cyber seperti ini di media-media? Ya kalau kita lihat konteks secara perang Iran-Israel sekarang itu kemarin kan sempat ramai tuh. Bandara Ben Gurion, pesawat hancur, ternyata itu AI. Terus juga tentang Netanyahu yang kabur ke Yunani, ini juga hoax, besoknya dia muncul di Tel Aviv. Nah cuma memang Israel itu dari sejak perang dengan Hamas, perang Gaza, mereka selalu melakukan total blackout. Total blackout. Termasuk yang sekarang. Maksudnya apa total blackout? Jadi jumlah kematian tentara, terus tentara yang luka, ini dalam konteks perang Gaza ya, itu mereka tutupin. Makanya kita lihat kan apa yang di video-video yang dirilis oleh IDF dalam perang Gaza itu cuma tentara nembak ruang kosong. Beda dengan yang dirilis oleh Jihad Islam atau Hamas. Itu kan jelas kelihatan orang nembak, malah ada yang naruh ranjau di deket tank langsung nempel terus meledak. Jadi nggak dibuat-buat, istilahnya kelihatan banget gitu. Dan baru kita tahu belakangan ternyata banyak tawanan Israel juga di tempat Hamas kan. Nah iya. Kan hal-hal itu kan kita tidak dengar sebelumnya jumlahnya. Itu kan itu Bang Don, gaya-gaya waktu Amerika Vietnam dulu kan, satu mati di Vietnam bilangnya 10, kebalikannya di Amerika gitu. Iya seperti itu. Jadi saya Januari itu saya pernah dapat data, itu sebenarnya Januari ya, Januari kemarin, itu tentara yang Israel yang udah tewas dalam perang Gaza minimum 5.000. Dan data dari asuransi nasionalnya Israel, tentara Israel yang udah luka, ini tentara dan perwira ya, tewas ataupun luka, itu 72.000, itu Januari loh. Januari. 72.000 mencakup 12.000 yang cacat tetap, ya buta, ya lumpuh, ya potong tangan, terus sama kaki kepotong. Itu yang tidak pernah dirilis. Itu yang nggak pernah dirilis. Kenapa tujuannya? Itu untuk menjaga mentalitas dari masyarakat Israel. Kebalikannya dengan menjaga mentalitas masyarakat Iran tadi. Iya. Menjaga mereka sama itu mereka. Jadi ada 3 hari lalu ada beberapa jurnalis asing ditahan karena merekam target-target militer yang kena hantaman peluru kendali Iran. Ya termasuk Pak Cepi, bagaimana televisi Iran ditembak. Nah, jadi sasaran tembak itu berarti memotong mata rantai propaganda atau cyber bukan? Iya pasti. Dan kalau kita sudah bicara tentang media yang juga sudah terbungkus dalam kain teknologi yang luar biasa, maka saya nggak bisa mengomentari. Kita sekarang nggak bisa mengidentifikasi yang mana hoax, yang mana berita benar. Sulit sekali untuk itu. Tetapi yang jelas bahwa itu menjadi tools yang sangat best dalam psychology war ya. Ya, makanya ada istilah deep fake ya. Sekarang ya. Hoax itu sudah sulit sekali, semakin tipis ya. Tetapi Bang Faisal, untuk menjaga mentalitas itu kan kadang-kadang perlu juga ya propaganda cyber tadi, meskipun itu fake gitu atau hoax begitu. Yang Anda lihat, Anda baca dari kekuatan mental masyarakat Iran itu sendiri seperti apa? Yang digempur juga bisa-bisan dengan cyber. Kalau saya lihat malah
Iran itu lebih jujur dalam mengungkap. Artinya gini, saya melihat sejauh ini dari sejak perang pecah Jumat pekan lalu itu nggak ada militer sensor militer, nggak ada sama sekali. Sedangkan IDF itu melakukan sensor militer dari awal. Saya ada pengumumannya, ini saya punya pengumumannya. Itu dari awal mereka. Kenapa itu? Itu karena Israel ini kan negara yang isinya hampir semuanya imigran, pendatang. Mereka pindah ke Israel dari negara asal mereka, ya kebanyakan dari Eropa ya, Eropa Timur, Polandia, pecahan Uni Soviet. Itu kan mereka datang kan karena pengen juga cari tempat yang aman. Nah ini dari awal 2023 mereka udah nggak aman. Tambah lagi sekarang Iran yang jauh lebih mengerikan serangannya. Artinya mereka makin nggak aman. Kan tadi seperti dibilang Pak Cepi, perang ini kan perebutan teritori. Orang baru bisa mengklaim teritori kalau punya penduduk. Nah kalau eksodus Israel makin banyak setelah perang Israel, gimana Israel mau mengklaim wilayah Palestina lainnya, malah makin kosong. Seperti upaya mengosongkan Gaza ya waktu itu ya. Nah seperti itu bagian dari itu untuk mengklaim. Ini nggak terasa nih Bang Don. Satu lagi sebentar Pak Cepi, ini kira-kira pertempuran maksud saya. Perang, ini akan berjalan panjang. Atau apakah akan ada faktor yang membuat ini berhenti? Ya, kalau kita berbicara sampai ke arah situ, maka kita harus memahami bahwa hukum alam itu kan selalu mencapai satu titik equilibrium, Pak. Jadi bagaimanapun akan ada nanti satu titik temu itu. Tapi saya ingin menambahkan bahwa psychological warfare itu adalah built-in, Pak, dengan physical warfare. Tadi sudah disebut-sebut bagaimana contohnya Vietnam ya. Pemberitaan di tingkat global itu Amerika menang terus, tapi tahu-tahu mundur teratur. Apa yang terjadi di belakang kita nggak tahu ya. Dan itulah ya sekarang yang terjadi. Tapi sekali lagi analoginya itu sederhana, seperti main catur. Jadi sekarang orang mengincar stoknya dan dalam permainan, dinamika permainan itu terjadi makan pion, makan peluncur, makan kuda dan sebagainya. Kemudian gencatan senjata dan sebagainya. Nah, yang menjadi kunci sekarang adalah negara besar yang memiliki induk utama dari nuclear power itu sendiri, Amerika dan Rusia mungkin, atau sekarang sudah berkembang di Cina dan saya nggak tahu, tetapi dia memegang peran kunci bagaimana perang di Timur Tengah, pertempuran di teater Timur Tengah ini bisa berhenti atau bisa berlarut-larut atau bahkan bisa kita nggak tahu. Tapi kalau tadi meminjam kata-katanya Bang Faisal, Bang Don, pengennya kan lama gitu kan. Tapi kira-kira prediksi Anda lama itu berapa lama? Berapa lama? Ini semua tergantung sih. Apakah Trump minta paksa Israel menyerah? Kan kita tahu sebelum dia dilantik, dia paksa harus ada gencatan senjata sebelum saya dilantik. Walaupun habis itu perang berlanjut lagi demi kepentingan Israel kan. Atau proses ini bisa berhenti. Yang jelas Iran di atas angin. Iran nggak akan berhenti. Dan kalau Israel berhenti artinya Israel menyerah kalah kan. Ini kan perang ini sendiri adalah bagian dari ambisi politiknya Netanyahu untuk memelihara karir politiknya. Ketika di Gaza dia mandek, nggak bisa. 3 tujuan perang itu membebaskan semua sandera, menghancurkan Hamas, mendemilitarisasi Gaza, itu kan gagal. Sampai sekarang dia nyari panggung lain. Cari panggung lain. Nah artinya perang baru bisa dihentikan kalau Knesset melakukan mosi tidak percaya dan menang. Artinya dari luar itu ada tekanan Amerika yang keras terhadap Netanyahu, atau dari dalam Knesset atau parlemen Israel melakukan mosi tidak percaya yang bisa menjungkalkan Netanyahu. Cuma itu aja sih. Tapi satu hal yang harus berhenti karena sudah skak durasi kita. Baik, Bang Faisal terima kasih sudah bersama kami. Chief Cepi Hakim juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Cepi. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Bapak-bapak sekalian. Ya, dan pemirsa, kita akhiri sampai di sini program Doncast. Jangan lupa kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Saya Doni The Geyser. Saya Don Bosco Slamun. Sampai jumpa.